kepada Tuhan. Syukur kami bersyukur hari ini atas perkenanan Tuhan bawa kami ke tempat ini untuk kami boleh menikmati jamuan Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, baik dalam pujian penyembahan, dalam firman Tuhan saat perjamuan kudus, juga saat penyerahan anak Isakina. Tuhan ambil alih acara ini semuanya. Tuhan mengurapi kami semuanya. Tuhan mengurapi setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kiranya semuanya menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka sehingga mereka tidak kehilangan berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Oleh sebab itu turunlah kiranya berkat-Mu di dalam ibadah ini, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan shalom juga kepada saudara kita yang mungkin masih bisa beribadah di rumah. Puji Tuhan, kita pada pagi ini diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang melimpah, sehingga kita boleh berkumpul, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau memuji dan menyembah memuliakan nama-Nya. Mari kita nyanyikan dengan sungguh, katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindu
Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindulah Kamu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Terpujilah nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biar hanya nama Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Pagi yang cerah ini kita kuat, kita mau semangat memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita nyanyikan dengan sorak-sorai. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan
pujian kita mau nyanyi bagi Tuhan. Mari kita sambung pujian yang mengatakan bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah baginya. Sebab telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah baginya, bermazmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Telah tiba saatnya, telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah baginya, bermazmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Katakan bermazmurlah, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah baginya, bermazmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Sekali lagi katakan bermazmurlah, bermazmurlah baginya, bermazmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, 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 sorak-sorai. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berikan dengan hati yang sungguh dan penuh rasa syukur. Kita nyanyikan takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, tak
kasih berlipat kali ganda. Selanjutnya kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, sebab karya terbesar dalam hidup kita, pengorbanannya yang telah menyelamatkan kita. Kita nyanyikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sungguh kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya dalam Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar
begitu mengasihi kami. Engkau menebus kami bukan dengan emas perak, tapi dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati dan hati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Kita masuk ke acara yang penting, yaitu penyerahan anak. Hari ini ada dua acara yang sangat penting, yaitu penyerahan anak dan juga perjamuan kudus. Sayang hari ini banyak jemaat yang tidak hadir, tapi tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah melihat hitungan jumlah, tapi Tuhan lihat hati-hati yang siap untuk diberkati Tuhan. Ya. Hari ini ada penyerahan anak Isandina, putri dari Pak Gabriel dan Ibu Jelita. Gereja kita tidak melayani baptisan anak, ya, tapi penyerahan anak. Kalau baptisan itu gereja kita berpatokan pada umur 12 tahun. Tapi kalau penyerahan anak di dalam adat istiadat Israel Perjanjian Lama, itu ketika anak usia 33 hari itu sudah dianjurkan untuk dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan itu dilakukan turun-temurun 33 hari, sebelum itu belum boleh, ya. Tapi setelah 33 hari boleh dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan. Imamat pasal 12 ayat 3 sampai 8. Kenapa anak harus diserahkan kepada Tuhan? Ini sebuah pengakuan dari orang tua bahwa anak itu adalah dari Tuhan. Itu yang pertama. Anak dari Tuhan. Kalau anak itu bisa lahir, itu semuanya karena izin Tuhan. Enggak semua orang diberi kesempatan dipercaya Tuhan dengan anak, saudara. Enggak semua. Ada yang ingin punya anak tapi enggak punya. Tuhan belum izinkan. Tapi mungkin juga ada hal yang lain yang perlu diperbaiki. Tapi jika anak itu lahir dan Tuhan berikan kepada kita, itu yang pertama, itu sebuah pengakuan dari orang tua bahwa anak adalah dari Tuhan. Dan kalau anak itu dari Tuhan, maka orang tua harus berjanji untuk membesarkan anak, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, karena dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu berkat dari Tuhan. Markus 10 ayat 16. Ketika ada anak-anak kecil yang kumpul di perkumpulan ketika Tuhan Yesus berkhotbah. Dan ketika murid-murid Yesus berkata, kamu minggir saja anak-anak kecil, bikin berisik. Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Lalu Tuhan peluk itu anak-anak dan Tuhan berkati itu. Jadi anak adalah berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan maka harus dijaga dengan baik. Orang tua harus memelihara dengan benar. Dan orang tua harus mensyukuri berkat itu. Ya, anak adalah berkat Tuhan. Yang ketiga, anak adalah karunia Tuhan bagi keluarga. Anak adalah karunia Tuhan. Berdasarkan Kejadian pasal 33 ayat 5. Ketika Yakub setelah sekian puluh tahun melarikan diri dari Esau, kemudian mereka bertumbuh dalam posisi mereka masing-masing. Esau masih
selimuti dengan kemarahannya, sementara Yakub sudah mengembara ke Midian, ke rumah pamannya, kemudian bekerja beranak cucu. Tapi Yakub ingin hubungan dengan kakaknya diperbarui dan diperbaiki. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, keberanian yang dari Tuhan, Yakub kemudian pulang ke daerah asal untuk menemui Esau. Gak mudah, Ustaz. Karena ketika Esau ditipu oleh Yakub, Esau berkata, dimanapun saya ketemu dengan Yakub, kapanpun saya akan bunuh Yakub. Dan itu yang dipegang oleh Yakub, itu yang dipikir oleh Yakub sampai dia setelah beranak cucu. Dan ketika dia putuskan saya harus kembali ke kampung halaman, saya harus menemui kakakku, maka itu merupakan satu keputusan yang resikonya sangat besar. Tetapi maksud yang baik disertai dengan Tuhan, maka semua akan Tuhan selesaikan dengan baik. Ketika dalam kejauhan Esau melihat, lama-lama dia tahu itu adiknya, itu Yakub. Lalu dengan suara yang kencang Esau berkata, siapa anak itu? Lalu Yakub menjawab, itu anak karunia Tuhan. Jadi anak adalah karunia Tuhan. Karunia itu berkat yang begitu besar. Maka dalam penyerahan anak ada hal yang harus dilakukan oleh orang tua, yaitu orang tua harus menyadari bahwa anak itu berkat Tuhan, anak itu milik Tuhan, dan anak itu karunia Tuhan. Ya. Ketika anak diserahkan Tuhan, maka bukan berarti tugas dan tanggung jawab orang tua diserahkan ke Tuhan 100%, tidak. Ada bagian di mana Tuhan bekerja, ada bagian di mana orang tua harus kerjakan. Bagian orang tua adalah mendidik, membesarkan anak sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, menjaga, mengasihi dengan kasih yang begitu tulus dan besar. Bagian Tuhan adalah ketika sang orang tua nggak sanggup melakukan apa yang mereka nggak sanggup, Tuhan yang menutupinya. Kita nggak tahu masa depan anak kita kayak apa kan? Dan itu bagian Tuhan, ya, bagian Tuhan. Bagian Pak Gebri, besarkan Isaldina sebaik-baiknya, didik dengan baik, kasih pendidikan dengan baik. Bagian Tuhan, Tuhan yang akan mengatur jalan selanjutnya. Itu penyerahan anak, saudaraku. Jadi gereja kita tidak melayani baptisan anak, tapi penyerahan anak. Ketika anak itu diserahkan pada Tuhan, maka bagian orang tua yang orang tua harus lakukan adalah mendidik, membesarkan, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bagian Tuhan adalah memampukan di mana orang tua tidak sanggup melakukan. Masa depan, hari depan, perlindungan, itu Tuhan yang beri. Maka saya undang Isaldina dan orang tuanya untuk ke depan. Ya, silakan digendong. Videonya dari sini. Hati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Inilah berkat yang kita mintakan kepada Isaldina. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di hadapan Tuhan, saya minta baik Pak Hepri maupun Ibu Sudita berjanji. Jawabannya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Apakah Pak Gabriel dengan Ibu Sudita berjanji untuk membesarkan anak Sardina, mengasihi, mendidik dengan jalan Tuhan, dan terus menjaga dengan kekuatan yang Tuhan beri? Apakah Pak Gabriel Ibu Sudita berjanji? Ya. Dengan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu berjanji untuk mendidik, mengasihi, membawa kepada Tuhan Sardina, kami yakin kiranya Tuhan sendiri akan memberkati, melindungi, menyertai, menjagai, dan terus menjadikan kesukaan Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Hambamu serahkan Sardina dalam tangan Tuhan. Hambamu serahkan Sardina ke tangan Tuhan sepenuhnya. Mulai hari ini, Tuhan yang mengambil alih kehidupannya satu-satunya, diberi kekuatan, kesehatan, kepintaran, kecerdasan melebihi anak-anak yang lain. Dimanapun dia berada, Tuhan akan menjadikan dia berkat, dan dia diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil, dan dimanapun dia pergi, dia akan beruntung karena Tuhan. Siapa yang memberkati dia akan diberkati Tuhan, siapa yang mengusik dia akan dilawan oleh Tuhan. Sekali lagi kami serahkan Sardina dalam tangan Tuhan, kehidupannya, tubuh jiwa rohnya. Tuhan yang menjaga, melindunginya, Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Berkati juga orang tuanya, Pak Gabriel dan Ibu Jelita, dalam keterbatasan sebagai orang tua. Mereka sudah berjanji akan membesarkan Sardina, mengasihi, mendidik, mencukupi segala kebutuhannya dengan semaksimal mungkin. Itulah bagian mereka yang harus mereka kerjakan. Dan Tuhan yang menyempurnakannya, menjadikan semuanya berjalan dengan baik. Berkati Pak Gabriel, Ibu Jelita dengan kekuatan kesehatan hikmah dari Tuhan. Mereka sepakat membawa anaknya, dibawa kepada Tuhan dengan jalan-jalan Tuhan, mendidik dengan cara-cara Tuhan. Dan mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang disertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membesarkan Sardina dan kedua orang tuanya dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih ya. Tuhan menyertai. Oke. Ya. Lupa lagi. Setiap kali Tuhan tolong, setelah itu mereka lupa lagi. Padahal bangsa ini bangsa yang tidak bisa lepas dari Tuhan. Dan mereka tahu itu. Oleh sebab itu Musa setelah diberi mandat oleh Tuhan memimpin bangsa Israel, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ketika juga dalam perjalanan ke padang gurun, Musa disuruh Tuhan untuk apa? Buat mezbah. Mezbah itu batu yang disusun begitu rapi dalam perjanjian lama. Dan di atas batu itu ditaruh korban. Apa korban pengampunan dosa, apakah korban syukur, apakah korban yang lain-lain. Di atas mezbah itu
doa dinaikkan. Jadi kalau kita bicara mezbah, itu kita bicara tentang kehadiran Tuhan dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Kalau kita bicara mezbah, itu kita bicara di mana Tuhan ingin menemui umatnya, Tuhan ingin menemui orang yang dikasihinya. Itu artinya mezbah. Tuhan ingin menemui umatnya lewat apa? Lewat mezbah yang dibangun oleh jemaatnya, oleh pribadi-pribadi. Kalau kita bicara mezbah, kita bicara tentang kehadiran Tuhan yang bisa kita rasakan dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Tapi kalau mezbah itu sudah roboh, Tuhan nggak punya sarana untuk menemui saudara saya. Kita lihat salah satu contoh, yaitu Abraham. Kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1-9, ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur, harus meninggalkan sana saudaranya, harus meninggalkan kampung halamannya. Saudara kan lihat di Alkitab itu Abraham adalah orang yang kaya raya. Dia orang yang kaya raya, dia lahir dari keturunan yang kaya raya. Dalam perjalanan hidup Abraham, setelah dia keluar dari Ur, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan keluarganya, yang dia lakukan dimanapun dia berhenti dalam perjalanannya, dia akan membuat mezbah. Di situ dia berdoa, di situ dia naikkan ucapan syukur karena Tuhan menyertai perjalanannya, Tuhan membimbing, Tuhan melindungi dia dan istrinya dan rombongannya. Dimanapun Abraham berjalan dan berhenti, di situ dia dirikan mezbah. Dan mezbah itu adalah gambaran di mana Tuhan ingin ketemu dengan Abraham. Abraham yang kaya raya seperti ini, dia masih memerlukan mezbah doa. Dia masih membangun mezbah di padang gurun. Dia membangun mezbah dimanapun dia berhenti dalam perjalanannya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan ketika mezbah itu dibangun, ketika mezbah itu ada dalam kehidupan Abraham, maka yang terjadi apa? Abraham merasakan Tuhan hadir dalam hidupnya, Abraham merasakan Tuhan hadir dalam keluarganya, Abraham merasakan Tuhan menyertainya, Abraham merasakan bagaimana Tuhan memberkati perjalanannya, Abraham merasakan keberanian untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ketika mezbah itu dibangun oleh Abraham, maka Abraham tampil sebagai seorang pribadi yang bisa dipercaya. Abraham tampil sebagai seorang bapak yang mengayomi istrinya. Abraham tampil sebagai seorang yang punya kedudukan, tapi dia juga melindungi bawahannya. Ketika mezbah itu dibangun, ketika mezbah itu ada dalam kehidupan saudara, saudara akan merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam hidup saudara. Ketika mezbah itu dibangun dalam keluarga saudara, keluarga saudara akan merasakan Tuhan ada bersama dengan saudara di rumah tangga saudara. Ketika mezbah itu dibangun dalam rumah tangga saudara, saudara akan merasakan bagaimana Tuhan melindungi saudara dan keluarga saudara. Tapi ketika mezbah itu roboh, saudara bisa melihat nanti di Kejadian 12 ayat 10-20. Kalau Kejadian 12 ayat 1-9, kita masih melihat Abraham tampil sebagai seorang bapak yang baik, seorang suami yang bertanggung jawab,
seorang kepala keluarga yang bisa dipercaya, seorang atasan yang bisa juga melindungi bawahannya. Ketika mezbah itu masih ada dalam rumah Abraham dan dilakukan, dipakai, maka berkat yang Tuhan curahkan tidak putus. Sekalipun Abraham menghadapi banyak persoalan, ketika mezbah itu ada dalam rumah Abraham, Abraham tetap berani menghadapi risiko. Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertainya. Karena dia tahu ada Tuhan yang melindunginya. Tapi setelah lihat ketika Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, setelah baca di rumahnya, keberanian Abraham tidak terlihat lagi di situ karena mezbah itu sudah roboh. Karena mezbah itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga Abraham. Ketika mezbah itu sudah tidak ada lagi dalam rumah tanggamu, maka engkau akan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Aneh ya, saudara. Ini kan hanya masalah bicara tentang sebuah batu yang disusun kemudian dipakai untuk berdoa. Bukan batunya, saudara. Tapi percaya bahwa Tuhan hadir. Jadi dalam kehidupan sekarang, kalau kita bicara tentang mezbah, kita bukan bicara tentang kita harus menumpuk batu, menyusun dengan baik dan rapi, tidak. Kalau kita bicara tentang mezbah di hari-hari terakhir ini, kita bicara tentang bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Lewat doa yang kau naikkan, lewat perenungan firman Tuhan yang kau lakukan, lewat keluargamu yang kau bawa untuk berkumpul bersama dan berdoa bersama. Itu mezbah. Kapan saudara berdoa, kapan saudara baca Alkitab, kapan saudara bersama dengan keluarga berdoa bersama-sama, itu mezbah. Ketika mezbah itu ada dalam diri saudara, saudara akan merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam rumah tangga saudara, dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara. Bukan berarti kalau Tuhan hadir semua disingkirkan sehingga kita berjalan di atas karpet merah. Bukan. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan. Tapi ketika Tuhan ada di situ, Tuhan akan buat semuanya kita bisa jalani dengan baik. Tetapi ketika mezbah itu tidak ada, saya temukan di kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 12, Abraham jadi orang yang nggak bisa dipercaya lagi. Ketika dia tidak membangun mezbah dalam rumah tangga, ketika dia mau masuk ke Mesir, dia tahu kan Sarah itu istrinya itu cantiknya kelewatan, cantik benar si Sarah itu. Sekalipun waktu Abraham masuk ke Mesir umurnya sudah 75 tahun, tapi kan sudah tahu umur waktu itu orang-orang kan panjang-panjang. Jadi 75 tahun itu belum tua. Mungkin umur sekarang ya mungkin baru 30, 35 kalau zaman sekarang. Tapi pada zaman Abraham umur 75 tahun itu masih muda betul. Itu kan. Ketika Abraham masuk ke Mesir bersama dengan istri dan rombongannya, dia merasa khawatir dan cemas. Yang rasa khawatir itu nggak pernah ada ketika dia keluar dari Ur Kasdim. Dia berjalan mutar-mutar untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Tapi Tuhan kan nggak ngomong, kamu harus tinggalkan Ur, kamu harus berjalan dan di tempat ini kamu harus bertinggal. Tuhan hanya ngomong, kamu tinggalkan sama saudaramu, kamu tinggalkan kampung halamanmu, kamu ikuti kemana aku harus tuntun kamu. Dia nggak ngerti kemana istriku. Tapi selama dalam perjalanan dia terus ketika dia berhenti di satu daerah, dia bangun mezbah.
Dan dia merasa kuat dan berani. Tapi ketika dia mulai masuk ke Mesir, Mispa itu dia tinggalkan. Dia nggak bangun lagi, dia nggak pakai lagi. Ketika dia mau masuk ke Mesir, mestinya dia bangun Mispa. Dia minta tanya sama Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, dia minta tuntunan Tuhan, tetapi itu tidak dia lakukan. Dan apa yang terjadi? Rasa khawatir mulai menyusup dalam pikiran Abraham. Yang tadinya yang kamu ini cantiknya kelewatan. Kalau kita masuk ke Mesir, kita bahaya. Orang Mesir akan melihat kamu, karena kamu begitu cantik. Kamu akan diambil dan bisa-bisa mereka bunuh aku. Kalau mereka tahu kamu istriku. Jadi ngomong saja ya. Kalau ada orang yang tanya kamu siapa, jangan ngomong kamu istriku, tapi ngomong kamu adikku. Bayangin Ustaz. Sampai tiga-tiganya Abraham ngomong gitu. Kalau ada orang yang tanya kamu ini siapa, jangan ngomong kamu istriku, kamu adikku, supaya kita selamat. Konyol, bodoh, bahasanya bego ini si Abraham. Itu istri yang Tuhan berikan kepada dia. Masa dia harus bilang, kamu jangan ngomong kamu istriku, kamu bilang aja adikku. Saudara pernah berbohong kan? Pernah kan? Tapi pernah berbohong segede Abraham enggak? Kelewatan enggak si Abraham? Kamu nanti kalau ada orang banyak jangan ngomong istriku ya. Bayangin loh. Bagaimana bisa Abraham seperti ini padahal gak terlihat bakatnya Abraham pembohong itu gak ada. Itu hanya terjadi ketika Mizpah doa roboh, tidak ada lagi dalam keluarganya, tidak ada lagi dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau saudara sudah gak mau berdoa lagi di rumah, gak mau baca Alkitab lagi, kalau saudara gak mau pakai waktu-waktu khusus pribadi dengan Tuhan, saudara menganggap saudara mampu, saudara menganggap saudara bisa, saudara menganggap saudara hebat, tinggal tunggu waktu saudara menjadi orang yang tidak bisa dipercaya bahkan oleh keluarga saudara sendiri. Pukulan yang paling telak dan berat itu ketika tidak dipercaya oleh keluarga sendiri. Kalau orang lain gak percaya sama saya, gak peduli. Asal istri saya percaya sama saya, asal keluarga saya percaya sama saya. Kalau orang dekat saya nggak percaya sama saya, nggak terlalu masalah buat saya. Asal orang yang paling dekat yaitu istri saya masih percaya sama saya. Tapi ada yang sebaliknya, saudara. Orang lain begitu percaya sama kita, tapi keluarga kita nggak percaya sama kita. Ini pukulan yang paling keras. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita begitu meninggikan kita, begitu percaya sama kita, tetapi istri kita, pasangan kita nggak percaya sama kita. Dan itulah yang terjadi pada Abraham. Ketika Mizpah itu sudah tidak ada lagi, ketika Mizpah itu sudah mulai roboh, maka Abraham tampil sebagai seorang pribadi yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa melindungi keluarganya. Perempuan itu dari dulu kan disebut makhluk lemah, padahal juga enggak, juga lemah juga enggak. Saudara yang sudah punya, yang sudah berkeluarga, yang selama ini menganggap istri itu lemah, ketika masih kumpul ngeremehin, ketika masih kumpul tidak menghargai, tunggu waktunya ketika istri saudara nggak ada, baru saudara berhubungan.
baru merasa betapa berharganya istri itu. Makanya selama masih hidup, kasih dia, hargai dia, tempatkan dia di tempat yang semestinya. Sebab kalau sudah tidak ada lagi, saudara baru merasa seperti burung yang sayapnya hanya satu, limbung, saudara. Jadi Abraham mulai tampil sebagai pribadi yang nggak bisa dipercaya, nggak bisa melindungi keluarganya, nggak bisa melindungi istrinya. Itu kalau mezbah sudah nggak ada, kalau mezbah itu sudah roboh. Jadi jangan sampai ini terjadi dalam keluarga kita. Jadi tampillah sebagai seorang yang dipercaya oleh pasangan, oleh keluarga, saudara. Tampillah sebagai seorang pahlawan buat keluarga, saudara. Dan itu dialami Abraham ketika dia masih dalam perjalanan, saudara. Ketika mezbah itu dia bangun, ketika dia berhenti di satu tempat, dia bangun mezbah, dia bersyukur pada Tuhan dan dia minta pertolongan Tuhan untuk menyertai perjalanan selanjutnya. Tetapi ketika dia mau masuk Mesir, dia lupa, dia nggak bangun mezbah. Yang terjadi, dia jadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi ini bicara bukan hanya buat suami, buat istri juga. Ya, suami-suami lihat istrimu bagaimana jam 2-nya. Apakah dia masih punya jam 2 secara khusus pribadi, kontinu dengan Tuhan? Apakah hubungannya dengan Tuhan begitu akrab, intim, pribadi dengan Tuhan? Atau enggak ada sama sekali? Jika saudara lihat istri-istri, bagaimana mezbah suamimu? Apakah suamimu suka berdoa, suka baca Alkitab? Lebih suka baca Alkitab atau baca ramalan? Lebih suka baca Alkitab atau baca gosip? Istri lihat suamimu, apakah mezbah itu masih dibangun atau tidak? Kalau Anda nggak bisa melihat mezbah itu, siap-siap saudara akan kecewa. Anak-anak muda, lihat mezbah orang tua. Apakah orang tua masih kelihatan berdoa bersama? Apakah masih terlihat juga mereka baca Alkitab bersama? Apakah juga saudara merasa bahwa saudara dilibatkan untuk berdoa bersama? Kalau tidak sama sekali, kasihan saya terhadap Anda yang masih muda. Karena orang tuamu akan menjadi orang tua yang gak bisa mengayomimu. Seperti Abraham. Dengan istrinya dia berkata, jangan ngomong kamu istriku, ngomong aja adikku supaya kita selamat. Ngomong betul saudara seperti itu. Kalau mezbah itu sudah tidak ada, maka Abraham diliputi dengan ketakutan yang tidak beralasan. Kalau Tuhan pimpin dia dari Ur Kasdim, keluar dari rumah keluarganya, keluar dari kampung halamannya sampai ke tempat itu, Tuhan sertai. Kenapa dia juga nggak bisa percaya bahwa ke Mesir pun Tuhan pasti sertai? 2 tahun hampir kita dipukul sama COVID-19. Tapi buktinya kita masih ada kan? Kita masih bisa makan, kita bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja. Sekalipun nggak selancar dulu, sekalipun mungkin yang kita dapat tidak sebesar dulu, tapi buktinya kita masih ada sampai detik ini. Kenapa kita nggak percaya bahwa selanjutnya Tuhan juga masih bisa menyertai kita? Asal saja mezbah itu terbangun di rumah saudara. Asal saja mezbah itu masih ada dalam hidup saudara. Ketakutan itu wajar saudara, tapi jangan berlama-lama.
Kalau ketakutan itu berlama-lama maka akan melumpuhkan semangat saudara. Saya juga pernah takut, saya juga takut. Tapi apakah ketakutan saya bisa menolong saya? Justru enggak. Justru ketakutan itu yang menghimpit saya untuk saya nggak berani bergerak, nggak berani beraktivitas, nggak berani membuat terobosan baru. Dan salah satu kunci untuk menghilangkan ketakutan yang tidak beralasan, maka mezbah doa itu harus dihidupkan lagi. Oke? Ketika mezbah itu mulai tidak ada, maka Abraham tampil sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa mengayomi keluarga, dan dia diliputi dengan ketakutan. Dari kasus ini maka kita nggak harus bangun mezbah dalam keluarga saudara. Saudara harus punya jam pribadi berdoa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dunia ini diliputi dengan banyak berita yang nggak membangun iman. Tapi bagaimanapun juga kita hidup di situ. Kita nggak bisa mengisolasi diri, kita nggak bisa mengasingkan diri, nggak bisa. Kita harus ketemu dengan model seperti itu. Agar kita tidak tergerus, iman kita tidak goyah, maka mezbah itu harus dibangun. Kalau saudara masih sendiri, bangun mezbah itu pribadi saudara dengan Tuhan. Maka saudara akan dituntun, dipimpin, dan saudara merasakan Tuhan hadir dalam hidup saya. Dan kalau Tuhan hadir dalam hidup saya, apa yang harus kita khawatirkan, apa yang harus kita takutkan? Gak usah, gak perlu usah. Ya, kita akan tampil menjadi orang-orang yang berani karena Tuhan. Di depan masih banyak hal yang harus kita lalui, di depan ada banyak rintangan, tapi bersama dengan Tuhan kita akan jalani hari-hari kita. Dan bersama dengan Tuhan kita akan jalani hari-hari kita. Jadi jangan sampai mezbah itu roboh dalam hidup. Mezbah itu harus dibangun dan dihidupkan lagi, maka kita akan menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang menjadi kebanggaan orang lain, menjadi orang yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan ketika kita merasakan betul bagaimana Tuhan menyertai kita, maka kita akan jalani hari-hari kita dengan penuh keberanian, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Jangan biarkan mezbah itu roboh. Bangun kembali mezbah itu. Sebab kalau mezbah itu roboh, kita hanya menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Bila firman Tuhan ini membangunkan kita untuk kita mulai menyadari betapa pentingnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bangun jam doa, bangun mezbah doa, bangun mezbah keluarga. Karena dari situ Tuhan mau bicara dengan saudara. Dari situ Tuhan mau menyampaikan isi hatinya kepada saudara. Dari situ kekuatan Tuhan dialirkan kepada saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Mungkin jika ada di antara kami yang mezbah doanya sudah mulai roboh, biarlah kami diberi kekuatan untuk membangunnya kembali. Jika ada doa-doa yang sudah mulai tidak naik, jika firman Tuhan sudah mulai tidak lagi menjadi pergumulan dan kesukaan, biarlah timbulkan kembali kesukaan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena dari situ akan muncul keberanian buat kami untuk menghadapi hari depan. Dari situ kami akan merasakan penyertaan Tuhan sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dan jangan biarkan mezbah itu roboh, tapi biarlah mezbah itu terus berdiri sampai Tuhan panggil kami pulang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudaraku, di depan kita ada perjamuan kudus yang biasa kita lakukan 1 bulan sekali. Perjamuan kudus itu adalah bukti pengorbanan Tuhan buat kita semuanya. Dalam perjamuan kudus dipakai roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Dan ketika tubuh dan darah Kristus dipersatukan dalam hidup kita, maka ada kekuatan ilahi yang mengalir dalam hidup kita. Saya minta Ibu Tabita maju ke depan. Sementara setiap saudara memuji diri saudara masing-masing, supaya perjamuan ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Dan lewat perjamuan ini iman kita diperbaharui, kasih kita diperbaharui, dan kita terus menjadi orang-orang yang boleh menjadi pemilik janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Sucikan perjamuan kudus ini, kuduskan supaya menjadi berkat dan mujizat buat kami. Pelayan perjamuan Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan untuk menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib Tuhan kita mempunyai pengharapan di masa depan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berdiri. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, angkat roti di atas kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama-sama dengan para murid-Nya mengadakan perjamuan, dan itu adalah perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para murid di muka bumi. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali engkau memakannya, biar engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya. Jemaat yang kukasihi, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih. Angkat anggur di atas kepala kita masing-masing. Dengan hati yang sedih, Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya sambil berkata, "Inilah darah perjanjianku bagimu. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya." Jemaat yang kukasihi, bukankah anggur yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dengan ini. Biarlah perjamuan kudus pagi hari ini mendatangkan berkat dan rahmat bagi saudara semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi jalan buntu mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya kembali. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita dan menguatkan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mendoakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmatinya dan sehingga kami boleh mempergunakannya dengan baik. Kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya setiap persembahan kami boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berlipat kali ganda, dan biarlah berkat Tuhan juga kami boleh menjadi saluran bagi berkat saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan persembahan yang kedua. Mari kita angkat pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik bagimu Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih untuk persembahan sekarang. Yang berulang tahun di bulan September, bulan ini banyak. Ada Bapak Andri tanggal 1, Ibu Nurlaini tanggal 5, terus Ibu Rosita tanggal 8, Bapak Irhan tanggal 13, Bapak Yosep tanggal 18, Bapak Gabriel Tengku Bolen tanggal 25, Bapak Rudi Wijaya tanggal 28, Saudara Jonathan 29, Ibu Meriani tanggal 28 September. Dan kiranya yang sudah ulang tahun, selamat ulang tahun. Sebentar lagi saudara-saudara kita juga ada yang ulang tahun. Saya ucapkan juga selamat ulang tahun. Kiranya berkat Tuhan berlimpah. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan lewat pujian penyembahan kami, Tuhan disenangkan lewat firman Tuhan. Juga Tuhan memberkati kami semuanya. Dan kami tak lupa berdoa buat yang berulang tahun hari ini, Ibu Nurlaini Nababan. Tuhan, Engkau Allah yang tahu persis kerinduan hatinya, Engkau Allah yang tahu persis apa yang ada dalam isi hatinya. Biarlah tahun ini apa yang menjadi kerinduannya Tuhan nyatakan dan Tuhan jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang, diberi kemampuan untuk menjalani hari-harinya bersama dengan suami di dalam Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Dia menjadi ibu yang kuat, jadi ibu yang bijak, dan kebaikan kemurahan Tuhan boleh semakin sempurna dialami di tahun ini. Dan sepanjang bulan ini ada banyak teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan juga berkati mereka semuanya. Biarlah mereka bisa melalui hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir, yang dari Parung, yang dari Jakarta, yang dari Bekasi, yang dari Bogor sendiri. Tuhan tolong mereka agar minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami di dalam kasih kemuliaan Tuhan, di dalam sukacita dan berkat Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami sampai ke rumah dengan selamat seperti Tuhan bawa kami dengan selamat. Baik yang naik kendaraan umum, yang berjalan kaki, yang naik kereta, yang naik apapun juga. Kiranya malaikat Tuhan membentengi mereka. Dan teruskan karyamu dalam hidup kami masing-masing, sehingga Tuhan nyata dalam hidup kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib
ajaib Tuhan. Tuhan berkati saudaraku. Tuhan memberkati kita. The Savior alone carried the cross for all of my days. He paid the cost. Salvation complete, now forever